Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Instan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai guys, masalah budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe saya ingatkan untuk subscribe dulu, dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru pembahasan masalah jamur tiram guys. Nah, jadi di video kali ini Insan mau memberikan tips ini guys ya, tutorial tips beberapa trik untuk sterilisasi backlog jumbo. Nah, pada dasarnya sih sama ya guys ya, sterilisasi backlog jumbo, backlog normal. Pada dasarnya sama, yaitu untuk mengkondisikan media menjadi nol, menjadi steril supaya saat kita inokulasi bibit jamur tiram atau jamur merang atau jamur kuping atau jamur apapun itu supaya bisa tetap tumbuh dan menjalar, tidak ada hambatan, tidak ada gangguan guys. Nah, jadi tujuan sterilisasi itu. Nah, jadi bagaimana supaya bisa sterilisasinya itu matang sempurna, bagus. Yang pertama itu adalah apakah waktu itu mempengaruhi ya guys ya. Apakah waktu itu mempengaruhi? Ada yang sampai 8 jam, 10 jam, apakah itu mempengaruhi? Nah, jadi kalau sedangkan Isa sendiri sterilisasi hanya 3 jam. Nah, jadi di sini saya akan memberikan beberapa kiat-kiatnya, bagian-bagian penting yang harus teman-teman perhatikan saat proses sterilisasi supaya proses sterilisasinya berjalan sempurna. Yang pertama, pastikan kapasitas. Kapasitas alat sterilisasi kalian, seperti Insan tuh pakai tong ya di belakang. Pastikan tongnya itu tidak overload, dalam artian ya tidak terlalu berlebihan. Muatannya itu yang standar lah, wajar-wajar aja. Jangan sampai setinggi langit. Itu beresiko ya guys ya, bukan artian Insan menyalahkan ataupun tidak membenarkan orang yang sterilisasi seperti itu. Kalau udah terbiasa seperti itu ya monggo silakan. Tapi buat para pemula Insan sarankan sterilisasi itu yang normal-normal lah, yang wajar, supaya aman guys ya, medianya itu aman, kematangannya itu ya minimal 90%-an lah, di atas 90%. Seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pastikan airnya itu kondisinya atau takarannya sesuai dengan ukuran alat steam kalian. Jadi kalau alat steamnya itu besar, pastikan airnya itu agak banyak, tapi jangan terlalu banyak, nanti lama mendidihnya. Kemudian kalau alat sterilisasi kalian itu kecil, ya airnya secukupnya aja, tapi jangan terlalu sedikit, nanti bisa gosong. Nah, seperti itu guys. Harus kalian perhatikan takarannya, supaya tadi kalaupun kalian isinya kebanyakan, nah kalian udah sterilisasi lama pun, kalau dia kebanyakan airnya ya mendidihnya bahkan bisa sampai 3 jam 4 jam baru mendidih, itu percuma ya guys ya. Jadi pastikan di 30 menit pertama itu bagian uap udah sampai ke atas ya guys ya. Jadi kalau kalian sentuh bagian atas itu udah mulai hangat ataupun udah panas lah, yang lebih bagusnya. Nah, seperti itu guys. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang harus diperhatikan itu adalah penutup. Nah, pastikan penutupnya itu rapat, tidak ada kebocoran. Nah, kalaupun ada kebocoran ya pastikan api kalian itu terus stabil, terus besar sampai proses sterilisasi itu minimal berjalan 3 jaman lah, itu apinya usahakan besar. Nah, setelah itu mau kalian tahan berapa jam lagi itu udah terserah kalian. Kalau kapasitasnya standar kemudian apinya besar, Insan 3 jam udah jamin matang sih guys ya. Nah, kalau nggak ada kebocoran ya, itu tadi dia. Nah, itu dia persyaratan ataupun trik supaya sterilisasinya bisa matang. Kemudian yang selanjutnya adalah penggunaan bahan bakar atau kayu ya guys ya. Nah, jadi Insan lebih saran kalau mau steamnya itu aman, matang, dengan kapasitas banyak, itu pakai kayu bakar. Karena kita bisa mengontrol apinya guys. Jadi semakin besar muatannya, semakin banyak kapasitasnya, itu apinya harus semakin besar. Jadi jangan kalian steam kapasitas tong ataupun sterilisasi 150, 160, kalian hanya menggunakan kompor kecil untuk pembakaran. Nah, itu mubazir ya guys ya. Panasnya itu tidak akan bisa naik ke atas. Kalaupun naik itu bakalan lama, keburu gasnya habis, udah nggak panas lagi bagian atasnya. Nah, seperti itu guys. Jadi itu hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan saat proses sterilisasi. Dan yang selanjutnya ini guys ya, ini tahap yang terakhir, ini paling penting ini menurut Insan, jangan buru-buru diturunkan. Nah, jadi kalau kalian itu udah sterilisasi misalkan 5 jam lah, nah jangan cuma 1 jam 2 jam terus udah diturunkan. Biarkan dia itu di dalam ruangan steam itu suhunya turun dulu perlahan
sampai bener-bener dingin. Kalau instan bahkan sampai 1 malaman. Ini sterilisasi pagi ya, sampai 1 malaman, besok paginya baru kita turunkan. Tujuannya supaya benar-benar dia panasnya itu kan masih ada ya bara di bawah kalau sterilisasi pakai kayu. Jadi benar-benar panasnya itu masuk ke dalam media backlog yang paling tengah. Terlebih kalian pakai backlog yang gimana ini, mau yang panjang 18 atau yang 20. Kalau yang 20 berarti kan diameternya lebih besar. Jadi usahakan yang bagian tengah locknya itu benar-benar matang guys. Nah jadi seperti itu guys, itulah beberapa trik sterilisasi yang udah Insan praktekkan. Jadi Insan bagikan nih pada teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa dipraktekkan juga teman-teman di rumah. Jangan lupa di share video ini kepada teman-teman yang lain supaya bisa membagikan pengalaman, membagikan ilmu, membagikan amal jariah yang berguna dan bermanfaat dunia akhirat ya guys. Amin. Nah kita jumpa di video berikutnya. Kalau ada yang salah Insan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.